Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa kembali dapat bertemu dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun saudara berada. Baik yang ada di ufuk barat, ufuk timur, dari Sabang sampai Maroke. Demikian juga dengan saudara-saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timur Leste, Australia, Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain yang tidak saya sebut satu persatu. May God bless you abundantly. First of all, I would like to welcome you all to the channel of Khotbah Pendeta. Saudara, hari-hari ini bila kita mengamati apa yang terjadi di luar sana, saudara, khususnya di sosial media, banyak ustadz mualaf mulai memberitakan Injil. Nah, saya pikir ini merupakan satu fenomena keadaan yang menjadi realitas, saudara. Tentu apa yang mereka sampaikan itu ini membesarkan hati kita, saudara, karena kita tahu firman Tuhan bila ditabur, saudara, itu tidak akan sia-sia. Nah, firman Tuhan, bagaimana kita pahami bersama sebagai orang percaya, dia adalah hidup dan berkuasa. Nah, saya yakin, saudara, meskipun pada mulanya maksud untuk memberitakan Injil di masjid-masjid ini kepada kalangan Muslim, ya, dengan maksud untuk memutarbalikkan kebenaran Injil itu sendiri, saya yakin ya Roh Kudus yang akan meluruskan. Nah, sehingga akan banyak kalangan Muslim yang datang kepada Tuhan Yesus, ya, bagaimana saya alami secara pribadi. Nah, inilah yang dilakukan oleh salah seorang Ustadz Mualaf, Ustadz Nababan. Nah, bagaimana pemberitaan Injilnya? Mari kita dengari bersama-sama. Ajaran Paulus dan Yesus itu bertolak belakang 180 derajat. Betul? Sekarang dalilnya. Yang pertama tentang bahwa agama Kristen itu untuk seluruh dunia, kata Paulus. Itu termaktub di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti ayat ini menganjurkan seluruh umat manusia harus dikristenkan dan dibaptis. Betul? Kemudian Injil Markus pasal 16-15 memerintahkan supaya Injil diberitakan kepada segala makhluk. Bunyinya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berarti ada internasionalisasi agama Kristen. Betul? Menduniakan agama Kristen. Itu wajib. Versi siapa ya? Bisa kita baca di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5-6. Kata Yesus, kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Yesus diutus hanya kepada masyarakat Israel. Ya, baik saudara, kita sudah sama-sama mendengarkan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh salah seorang Ustadz Mualaf, Ustadz Nababan, saudara, ya, dengan semangatnya dia memberitakan kepada umat-umat Muslim, saudara. Saya yakin dan percaya, ya, berita Injil yang dilepaskan itu pasti akan menjamah, ya, setiap orang yang mendengarkannya, saudara, ya. Dan akhirnya nanti, saudara, akibatnya adalah, ya, akan banyak para Muslim yang datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau ini yang terjadi, jangan disalahkan gereja, karena Ustadz sendirilah yang memberitakan Injil. Tentu kami sebagai orang percaya, ya, sangat senang, ya, untuk melihat, ya, perilaku ustadz-ustadz mualaf yang memberitakan Injil. Meskipun, ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, pastilah motivasinya untuk menjelek-jelekan, ya, berita Injil itu sendiri. Tapi jangan lupa ada Roh Kudus yang bisa meluruskan pemberitaan daripada berita Injil tadi itu. Ya, nanti jangan sampai seperti
Ustadz Yahya Waloni. Bahkan dia sampai menulis sebuah buku dengan judul Orang Kristen Masuk Neraka, ya, Muslim Masuk Surga. Nah sekarang ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni, saudara, ya, bahwasanya dia merasa sangat menyesal dengan cara-cara dia memutarbalikkan ya Injil damai sejahtera itu. Dan dampaknya apa? Tentu para pendengarnya, saudara, ya, pengikutnya, ya, merasa tidak percaya lagi, saudara. Kenapa? Ya, karena apa yang dia beritakan itu tidak benar, saudara, dan itu sudah diakuinya, ya, di depan pengadilan. Nah, jadi jangan sampai nanti, ya, Ustadz Nababan ini juga mengalami hal yang sama, ya, akhirnya menyesal. Nah, sebelum terlambat, ya, saya pikir, ya, beritakan saja, ya, Injil dengan cara yang benar, ya, Ustadz Nababan. Mari kita doakan, saudara, sebagai orang percaya. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saudara, mendoakan dia juga, ya. Karena ini juga yang terjadi terhadap diri saya. Kalau boleh saya sedikit share pengalaman secara pribadi, saudara, ya. Ya, saya, ya, seperti Ustadz Nababan ini juga, ya, tentulah tidak menyukai kekristenan, tidak menyukai berita Injil itu, saudara. Nah, sehingga menjelek-jelekan. Nah, apa yang saya lakukan adalah, ya, menyantet orang Kristen, saudara. Apakah orang Kristen yang saya santet itu tewas, saudara? Tentu dia tidak mengalami apapun. Yang sempoyongan, yang babak belur adalah saya sendiri, saudara. Dan akhirnya, ya, Roh Kuduslah yang menjamah saya, Roh Kuduslah yang menyelamatkan saya, dan pada akhirnya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga saya merasa menyesal, saudara, untuk melakukan serangan santet pada orang Kristen itu. Tapi puji Tuhan, karena Allah kita adalah kasih dan memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mau bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian, saudara, saya, Pastor Dr. Andi Padriadi Wihajokusumo, mengucapkan terima kasih sudah bergabung di acara ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di lain kesempatan. Shalom Immanuel.